Dewa Perang Ye Shikai. Bab 821. Haha, Tuan Ye, saya tahu betapa pentingnya Anda di satuan tugas. Kami telah merencanakannya sejak lama, dan saya telah menyelidiki setiap detailnya. Ade tertawa terbahak-bahak. Jangan bicara tentang hal lain. Kalau kamu tidak punya cukup suara, aku pasti sudah ditangkap oleh Tianjing sekarang. Mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Saya membujuk mereka untuk tidak mengambil tindakan langsung agar dapat lebih memahami Anda dan kekuatan di belakang Anda. Sekarang setelah kita tahu dengan pasti, Anda hanyalah tikus yang menyeberang jalan, yang diburu oleh Biro Keamanan Nasional dan Bos Sing. Pertama-tama kami akan menangkap Anda dan kemudian menghancurkan pasukan Bos Sing. Tuan Ye, tanpa saya, Anda tidak akan bisa menangkapnya. Ade mengucapkan kata demi kata dengan tegas. Anda tidak mempercayai kami. Ye Shikai berkata dengan ringan. Bukan begitu, tapi aku sangat mengenal Bos Sing. Tuan Ye, Istana Dunia Bawahmu telah menyelidiki Bos Sing di Yanjing selama sekitar setengah tahun. Ade melanjutkan, berapa kali kamu menemukan petunjuk? Perkataan Ade membuat Ye Shikai merasa malu. Memang, selain menemukan pangkalannya sekali, tidak ada kemajuan. Saat itu, Ye Shikai membawa keempat jenderal Istana Dunia Bawah untuk beraksi bersama, tetapi Bos Sing masih berhasil lolos. Meskipun kata-kata Ade tampaknya agak menyinggung Ye Shikai, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah fakta. Bukan karena kemampuan deteksi Istana Dunia Bawah terlalu lemah, tetapi Bos Sing dan kelompoknya benar-benar tidak dapat diprediksi. Jika pengusir setan itu adalah seekor tikus yang menyeberang jalan, maka Bos Sing adalah tikus besar yang bersembunyi di selokan. Jika kita bekerja sama, kalian bisa segera menemukan keberadaan Bos Sing. Selain itu, mereka pasti akan terus memburuku. Jika perlu, aku bisa bertindak sebagai umpan. Ade melanjutkan. Persyaratan yang ditawarkannya membuat Ye Shikai agak tergoda. Sekelompok orang di luar yang mencari seperti lalat tanpa kepala jauh kurang efektif dibandingkan dengan orang dalam yang memberi tahu. Karena kamu ingin bekerja sama, kamu harus punya persyaratan. Itu tidak bisa disebut amal. Ye Shikai mengalihkan topik pembicaraan dan berkata dengan ringan. Haha, Tuan Ye, permintaanku sangat sederhana, berikan saja aku jalan keluar. Ucap Ade dengan tegas. Ye Shikai tidak terkejut, dia juga menebak bahwa Bos Sing adalah seekor harimau, Biro Keamanan Nasional adalah harimau lainnya, dan Ade adalah seekor domba, mangsa mereka berdua. Ade tidak punya kemampuan untuk bersaing dengan salah satu dari mereka, jadi satu-satunya cara agar tidak menjadi domba yang harus disembelih, adalah dengan bersatu dengan satu pihak untuk melawan pihak yang lain, sehingga ia bisa menjadi penengah di tengah-tengah dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Ye Shikai tidak dapat mengatakan bahwa Ade licik, siapapun dalam situasi ini akan membuat pilihan ini. Dibandingkan dengan Bos Sing, Ade lebih memilih Biro Keamanan Nasional sebagai mitranya. Tahukah kau bahwa Biro Keamanan Nasional sedang dicari untuk menangkapmu sekarang? Kau telah membunuh begitu banyak orang. Apa kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Ye Shikai berkata dengan dingin. Sesungguhnya, seluruh Biro Keamanan Nasional sekarang membenci pengusir setan itu sampai mati. Hampir mustahil baginya untuk lolos tanpa membawa apapun. Ini membutuhkan bantuan Tuan Ye. Intinya, saya bisa tinggal di sini, tetapi Anda tidak bisa menangkap saya. Saya dapat membantu Anda menyampaikannya. Ye Shikai tidak bisa mengambil keputusan, jadi dia harus bersikap asal saja untuk saat ini. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, aku selalu ingin bertanya padamu. Ye Shikai tiba-tiba memanggil Ade. Silakan bertanya. Karena kamu sudah melarikan diri, mengapa kamu membunuh begitu banyak orang dan terang-terangan mengunggahnya di internet? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah yang selama ini menjadi keraguannya, bahwa tikus yang menyeberang jalan pasti dikejar semua orang, namun ada justru sebaliknya dan ribut besar, seakan-akan dia benar-benar menjelma menjadi pembawa keadilan. Tuan Ye, saya katakan meskipun saya berhasil lolos, ramuan saya tidak sempurna. Jika saya tidak meminum penawarnya tepat waktu, saya akan mati. Kalau begitu kamu sama seperti Xie Dong. Ye Shikai menyebut nama Xie Dong. Sampai batas tertentu, hati pria itu sama gelapnya dengan Bos Sing. Untuk membalas dendam, ia menjadi Motman generasi pertama dan berpura-pura menikahi putri musuhnya, yang akhirnya menghancurkan keluarga gadis itu. Namun, mungkin itu karma, dia tidak meminum penawarnya tepat waktu dan meninggal setelah Motman berakhir. Saya kenal Xie Dong. Dia adalah pria yang berkarakter sejati.
Dia adalah generasi pertama Mothman. Sebagai subjek uji, dia dapat diizinkan untuk memenuhi keinginannya. Meskipun dia meninggal, dia merasa puas. Ade tersenyum tipis. Tapi aku berbeda dari Xie Dong. Aku hanya ingin membalas dendam pada Bos Xing, tapi aku tahu aku bukan tandingannya, terutama karena penawarnya ada di tangannya. Kalau aku tidak punya penawarnya, apalagi balas dendam, mereka bahkan tidak perlu mencariku, aku pasti sudah mati di luar. Ade tersenyum pahit. Berapa banyak penawarnya yang tersisa? Tidak, paling lambat lusa aku akan mati, kecuali aku menemukan penawarnya dari Bos Xing. Ade mendesah dalam-dalam, jadi agar bisa bertahan hidup, aku harus pindah ke Bos Xing dan mendapatkan penawarnya, tapi... Namun dengan kemampuanmu, kau tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali, jadi... Kau berharap bisa melakukan sesuatu untuk membangkitkan opini publik. Ketika Biro Keamanan Nasional menyelidikimu, kau dapat menggunakan kekuatan Biro Keamanan Nasional untuk mencapai tujuanmu. Sebelum Ade sempat selesai berbicara, Ye melanjutkan. Anda benar. Rencanamu tidak buruk. Ye berkata dengan tenang, jika berjalan sesuai rencanamu, maka kamu telah berencana untuk bekerja sama dengan kami sejak lama. Ya, itu benar. Kalau memang ada kecelakaan, itu karena aku tidak menyangka kau, Raja Neraka, akan bergabung denganku, yang menyebabkan aku tertangkap lagi. Itu semua salahku. Kata Ade ringan. Tapi, aku tetap membiarkanmu lolos, bukan? Ye berkata dengan nada meremehkan dirinya sendiri. Haha, Tuan Ye, bahkan jika Anda datang untuk mengawal saya secara langsung, saya yakin saya bisa melarikan diri. Ade melanjutkan, kita kembali ke pokok permasalahan. Kalau saya mau mengobarkan opini publik, saya harus membunuh seseorang. Tapi aku tidak ingin mengotori tanganku dengan darah orang yang tidak bersalah, jadi aku secara khusus membunuh beberapa sampah masyarakat yang memang pantas mati. Aku benar-benar tidak menyangka kalau ini adalah motifmu membunuh orang. Ye berkata dengan ringan. Masalahnya akhirnya terpecahkan. Dia tidak menduga akan seperti ini. Pengusir setan, yaitu Ade, melakukan begitu banyak pembunuhan hanya untuk menggerakkan opini publik dan membiarkan Biro Keamanan Nasional memperhatikannya. Tuan Ye, permintaanku tidak terlalu tinggi. Selama kau tetap hidup, aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan menghancurkan sarang Bos Xing sepenuhnya. Kupikir aliran Mothman yang tak berujung jauh lebih mengerikan daripada pengusir setan sepertiku. Ye tidak mampu membantah sejenak pun. Memang jika apa yang dikatakan sang pengusir setan itu benar, selama ia tidak melakukan kejahatan, lambat laun orang-orang akan melupakannya. Bos Xing dan proyek HST di belakangnya adalah ancaman sesungguhnya. Bab 822. Saat memikirkan wanita misterius berpakaian hitam dan 3 manusia ngengat yang menculik Luo Shiki di hari pernikahan, Ye merasa sedikit takut. Jika proyek HST benar-benar selesai, Bos Xing akan memiliki 30, 300, atau 3000 Mothman, dan dia akan memproduksi massal pasukan monster ini. Saat itu, tak seorang pun akan mampu menghentikan mereka, dan Yanjing, bahkan seluruh Tiongkok, akan berada dalam masalah. Sebagai perbandingan, eksorsis hanyalah seorang pembunuh berantai. Lagi pula, semua orang sekarang mengira dia telah tertangkap. Selama dia tidak terus melakukan kejahatan, hanya masalah waktu sebelum dia dilupakan. Ye memang tergoda. Dibandingkan dengan pengusir setan, dia lebih ingin menangkap Bos Xing. Dia yakin bahwa Biro Keamanan Nasional juga berpikir demikian. Namun, jika mereka benar-benar ingin bekerja sama dengan pengusir setan, mereka harus mendapatkan persetujuan Tianjing. Ade, saya bisa sampaikan semua perkataanmu kepada satuan tugas. Saya bukan pengambil keputusan, dan saya tidak bisa menjamin apakah mereka akan setuju dengan apa yang kamu katakan. Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata ringan. Tuan Ye, terima kasih. Ade tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangan kanannya ke Ye. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Ye juga berdiri dan berjabat tangan untuk menunjukkan kesopanannya. Tetapi saya tidak yakin apakah Anda akan menyetujuinya. Saya bisa mengerti. Karena saya bisa meyakinkan Anda, saya yakin Badan Keamanan Nasional juga akan mempertimbangkannya dengan saksama. Aku sudah menyelesaikan apa yang ingin kukatakan. Selamat tinggal. Ade membungkuk dan berbalik perlahan. Ye tiba-tiba mengangkat tangannya dan tidak meletakkannya sampai Ade benar-benar meninggalkan kafe. Ini adalah sikap yang disepakati oleh dia dan Tianjing. Jika dia menurunkan tangannya, itu berarti itu adalah sinyal kepada Tianjing untuk menangkap seseorang.
Setengah menit kemudian, apakah kamu yakin membiarkan dia pergi begitu saja? Tianjing bergegas ke kedai kopi bersama tim pasukan khusus Shenbing dan melihat Ye Shikai sedang minum kopi dengan santai. Jangan khawatir, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ye Shikai berkata dengan tenang, jangan khawatir, semuanya terkendali, mari kita bicara di tempat lain. Biro Keamanan Nasional, ruang konferensi atas. Maksudmu, pengusir setan itu ingin bekerja sama dengan kita. Ye Shikai mengulang seluruh cerita secara lengkap. Keempat orang di seberang semuanya terkejut, dan yang paling terkejut adalah Tianjing. Itu benar. Saya keberatan. Shen Wu cemberut, tampak tidak senang. Kami adalah Biro Keamanan Nasional, yang mewakili keadilan. Bagaimana kami bisa bekerja sama dengan seorang pembunuh? Saya pun tidak setuju. Feng Huang berkata dengan tatapan serius. Ye Shikai tidak membantah mereka secara langsung, tetapi melirik Jingxi dan Tianjing yang tersisa. Mereka memiliki ekspresi serius dan tampaknya masih memikirkan masalah ini dan mempertimbangkannya. Jingxi dikenal karena ketenangannya, jadi dia tampak sedikit membosankan, yang melengkapi Shen Wu yang pemarah. Adapun Tianjing, sebagai pemimpin tim, ia tampaknya memiliki hal-hal yang lebih luas untuk dipertimbangkan. Tianjing, apa pendapatmu? Ye Shikai berbalik dan menatap Tianjing. Shen Wu melotot ke arahnya, mengira Ye Shikai mengabaikannya. Ketua tim, ada apa denganmu? Apakah kamu masih perlu mempertimbangkan hal seperti itu? Shen Wu melihat bahwa Tianjing lambat berbicara dan mengira dia akan setuju. Dia tampak terkejut dan tidak senang. Menurutku, tidak baik bagi kita untuk bekerja sama dengannya. Tianjing ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengatakannya. Padahal apa yang dikatakannya sudah sangat eufemistik. Apa maksudnya, tidak cocok? Hanya dengan kata-kata ini saja, sudah terlihat keraguan dalam hati Tianjing. Tianjing, Anda adalah Biro Keamanan Nasional. Saya harap Anda dapat memahami misi Anda. Ye Shikai berkata dengan ringan. Tuan Ye, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah misi kita adalah bersekutu dengan orang-orang jahat? Ini bukan tentang berkolusi dengan orang lain, tetapi tentang memanfaatkan satu sama lain untuk membantu kita. Ye Shikai berkata langsung, apakah kamu hanya ingin menangkap pengusir setan? Tapi inilah misi kami. Jingxi bertanya. Memang benar bahwa misi kita adalah menangkap pengusir setan, tetapi sekarang kita telah mengetahui bahwa ada orang yang lebih berbahaya daripada pengusir setan. Selain itu, kita juga tahu bahwa jika kita tidak segera menghentikannya, seluruh Tiongkok akan menghadapi bencana. Jadi, apakah kamu ingin menghentikannya? Ye Shikai berkata dengan keras, semakin lama semakin bersemangat, dan bahkan berteriak pada akhirnya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda hanyalah mesin yang bertugas menyelesaikan tugas, maka abaikan saja perkataan saya. Namun, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Ye Shikai berdiri, mengulurkan lengannya, menunjuk ke semua orang, dan matanya terbelalak. Jika suatu hari nanti, manusia ngengat berkeliaran, secara berkelompok di kota Yanjing, saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Jangan bersemangat, mari kita bicarakan baik-baik. Melihat ini, Tianjing bergegas maju untuk membujuk dan bertindak sebagai pembawa damai. Setiap kata yang diucapkan Ye Shikai sangat menusuk hati. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kepentingan yang terlibat? Meski menangkap pengusir setan bisa memecahkan kasusnya, Bos Xing masih akan bebas. Terlebih lagi, kemajuan proyek HST berada di luar imajinasi mereka. Begitu Mothman diproduksi massal, itu pasti akan menjadi bencana. Shen Wu dan Feng Huang merasa sedikit bersalah dan tidak melanjutkan berbicara. Apa yang dikatakan Ye Shikai memang masuk akal dan mereka tidak punya cara untuk membantahnya. Saya netral. Shen Wu menggertakkan giginya dan berkata beberapa menit kemudian. Saya pikir perlu melaporkan masalah ini kepada Direktur Jin. Tidak masalah. Ye Shikai mengangguk. Ini adalah prosedur yang diperlukan. Pengambil keputusan di Biro Keamanan Nasional adalah Jin Li, dan Tianjing tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Tidak perlu, saya sepenuhnya setuju. Pada saat ini, suara Jin Li terdengar di pintu, dan semua orang menoleh. Tadi aku mendengar kalian bertengkar di pintu, jadi aku mendengarkan dari luar sebentar. Jin Li melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Hawkmoth adalah ancaman terbesar bagi keamanan Tiongkok. Jika apa yang dikatakan pengusir setan itu benar, maka menurutku itu patut dicoba. Jin Li berkata dengan tegas, yang pastinya memberikan ketenangan pada semua orang.
Direktur Jin, terima kasih atas dukungan Anda. Ye Shikai membungkuk dalam-dalam. Xiao Ye, kamu benar tentang masalah ini. Biro Keamanan Nasional kita perlu memecahkan kasus ini, tetapi kita tidak bisa bersikap kaku. Jika proyek HST di balik Bos Sing benar-benar telah diteliti sejauh ini, maka kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tapi, untuk berjaga-jaga, aku berharap bisa meminta pengusir setan itu datang ke Biro Keamanan Nasional secara langsung. Jin Li mengalihkan pembicaraan, nadanya sedikit khawatir, yang dapat dimengerti Ye Shikai. Tidak masalah, saya akan meneleponnya sekarang. Ye Shikai mengangkat telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shen Wu dan lainnya terkejut. Bagaimana mungkin seorang pembunuh yang baru saja melarikan diri beberapa waktu lalu berani masuk jauh ke sarang harimau secara langsung? Halo, di mana Anda sekarang? Kami ingin bertemu Anda sekarang dan mendiskusikan beberapa hal tertentu dengan Anda. Ye Shikai langsung ke intinya dan berkata terus terang. Saya sekarang ada di depan pintu Biro Keamanan Nasional. Silakan keluar dan jemput saya. Bab 823. Kamu benar-benar pemberani. Ye Shikai berkata dengan tenang. Saya hanya menunjukkan ketulusan saya. Kalau pengawal Anda tidak memaksa saya menunjukkan bukti, saya pasti sudah masuk dan menunggu Anda. Suara serak pengusir setan itu terdengar dari ujung telepon. Tunggu sebentar, aku akan segera turun. Ye Shikai melirik semua orang dan segera berjalan keluar kantor. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat pengusir setan itu, seperti yang diduga, mengenakan setelan hitam, topeng hitam, dan kacamata hitam. Dia tampak seperti pria kulit hitam. Siapapun akan takut saat melihatnya. Cukup baik bahwa penjaga Biro Keamanan Nasional tidak menangkapnya sebagai tersangka. Saya mengundangnya. Ye Shikai menunjukkan identitasnya kepada penjaga di pintu dan menjelaskan. Baru pada saat itulah penjaga itu berani membiarkan Ade masuk. Begitu dia memasuki aula, dia melihat Jin Li dan beberapa anggota pasukan khusus Shenbing berdiri di dalam. Mari kita bicara di dalam. Jin Li melirik pengusir setan itu dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sebagai Direktur Biro Keamanan Nasional, meskipun ia mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, agak sulit baginya untuk mengatasi rintangan di hatinya untuk bergabung dengan penjahat yang dicari. Tidak ada teman abadi atau musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Direktur Jin, saya sudah lama mendengar nama Anda. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Ade mengulurkan tangan kanannya, dengan sarung tangan kulit hitam di atasnya. Jin Li menatapnya dengan dingin dan enggan mengulurkan tangannya. Mari kita langsung ke pokok permasalahan, tentang kerjasama. Melihat ini, Ye Shikai segera melangkah maju untuk menyela demi menghindari situasi canggung. Pengusir setan, kami bisa bekerja sama denganmu, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus kamu setujui. Nada bicara Jin Li tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah sebuah premis, garis bawah, bukan permintaan, dan tidak bisa dinegosiasikan. Tidak masalah, silakan saja. Ade mengangguk. Saya setuju bahwa Anda ingin bertahan hidup. Setelah mendengarkan pengalaman Anda, saya tahu bahwa Anda juga korban proyek HST. Pada akhirnya, Anda juga korban, jadi Anda berhak mengajukan tuntutan. Ini juga salah satu alasan mengapa saya setuju untuk bekerja sama. Perkataan Jin Li agung namun tidak tanpa kebijaksanaan. Terus terang saja, itu karena saya merasa kasihan padanya. Silakan lanjutkan. Pertama-tama, kau boleh hidup, tetapi bagaimanapun juga, kau telah membunuh seseorang sehingga kau harus masuk penjara. Setiap gerakanmu harus berada di bawah pengawasan kami. Tidak masalah. Ade mengangguk dan setuju tanpa memikirkannya. Jika hal ini terjadi pada orang biasa, ini akan menjadi sebuah perjanjian yang tidak setara, yang nyata. Namun, Ade bisa menerimanya dengan tenang. Tampaknya dia bertekad untuk bekerja sama. Namun, pengaturan ini tidak sepenuhnya buruk bagi Ade. Mengingat kondisinya saat ini, dia mungkin tidak lagi cocok untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Memiliki tempat yang aman dan tenang untuk menghabiskan sisa hidupnya juga merupakan pilihan yang baik. Di sisi lain, pengawasan Biro Keamanan Nasional terhadap para pengusir setan juga merupakan perlindungan terselubung. Tujuan kerjasama kita adalah mengalahkan Bos Sing bersama-sama. Jika kau berani melakukan trik apapun dalam prosesnya, aku akan segera membunuhmu. Perkataan Jin Li lebih merupakan sebuah peringatan. Lagi pula, pengusir setan punya catatan kriminal, melarikan diri, jadi mereka harus diwaspadai. Saya menerima semuanya. Ade mengangguk tanpa tawar-menawar.
Itu semua permintaanku. Sekarang kau bisa memberitahuku permintaanmu. Jin Li menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Saya hanya berharap kamu tidak mengingkari janjimu, itu saja. Saya tidak punya persyaratan lain. Kata Ade ringan. Baiklah, mulai sekarang kita bersatu. Jin Li mengangguk, dan Ye Shike juga menghela napas lega, akhirnya melewati tahap negosiasi yang paling sulit. Semua orang yang hadir di sini adalah anggota operasi, Anda dapat berbicara dengan bebas. Jin Li berkata dengan tenang. Saya tidak akan membahas secara rinci tentang informasi dasar Bos Xing. Kalian di Biro Keamanan Nasional tahu lebih banyak daripada saya. Proyek HST pada dasarnya adalah tentang meneliti ramuan yang dapat mengubah manusia menjadi boneka monster setengah binatang yang patuh. Proyek ini telah berlangsung selama sekitar 1 tahun. Sejak generasi pertama ramuan dikembangkan, kecepatan penelitiannya telah meningkat pesat. Tempat di mana obat-obatan generasi pertama diteliti seharusnya adalah kawasan industri biokimia, tanya Ye Shike. Benar sekali. Meskipun sudah hancur, data penelitiannya sudah bocor. Dengan kata lain, tindakan terakhirmu hanyalah Bos Xing dan anak buahnya yang pindah ke lokasi baru. Kata Ade dengan tenang. Brengsek. Tianjing mengumpat dengan kejam. Kelinci yang licik memiliki 3 liang. Bos Xing pasti memiliki lebih dari 1 pangkalan penelitian. Terakhir kali kami menyelamatkan Dr. Li dan timnya. Tanpa tim, bagaimana mereka bisa melanjutkan penelitian mendalam mereka? Tianjing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada lebih banyak tim peneliti rekayasa genetika di dalam dan luar negeri daripada Li Rongqi. Bahkan, ada tim yang lebih baik di luar negeri. Hanya saja Dr. Li paling banyak berpartisipasi dalam proyek HST, dan dia juga mengetahui inti kontennya. Ade mengalihkan pembicaraan dan berkata, kalau tidak salah, mereka seharusnya masih berencana membunuh orang untuk membungkam mereka, tapi mereka sudah terlambat, membiarkanmu menyelamatkan para sandera terlebih dahulu. Anda sudah menebak semuanya. Ye Shike bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Setelah mengatakan begitu banyak, apakah kau tahu di mana markas Bos Xing sekarang? Shen Wu tiba-tiba membanting meja karena tidak puas dan berkata dengan tidak sabar. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Lalu mengapa kamu bicara begitu banyak? Shen Wu mencibir. Meskipun aku tidak tahu di mana tepatnya, aku tahu semua lokasi tersembunyi mereka. Kata Ade ringan. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Ye Shike tidak dapat menahan perasaan sedikit skeptis. Semuanya. Itu terlalu mutlak. Siapa yang tahu kalau Bos Xing diam-diam menyembunyikan markasnya? Saya yakin, faktanya, itulah informasi yang saya peroleh ketika saya berpura-pura dikendalikan. Bos Xing sangat licik. Jika sesuatu terjadi di markas, dia akan segera bergerak. Kau benar. Kami pernah mengirim polisi khusus untuk menghancurkan markas mereka, tapi mereka sudah kabur. Jin Li mengangguk setuju. Jadi satu-satunya cara untuk memecahkannya adalah dengan menghancurkan semua benteng mereka pada saat yang sama. Bisakah Anda menandai lokasinya? Ye Shike langsung berkata. Tidak masalah, tolong berikan saya peta. Ye Shike segera menyerahkan peta. Ade mengambil pena liner dan menggambar lingkaran pada peta Yanjing. 10 menit kemudian, 12 lingkaran hitam muncul di peta. Total ada 12 pangkalan, termasuk yang berada di pinggiran kota, daerah pinggiran kota pedesaan, dermaga, dan daerah perkotaan. Jarak antara 2 pangkalan terjauh mencapai 60 atau 70 km. Ucap Ade dengan tegas. Begitu banyak. Tianjing tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ada banyak poin di dalamnya yang tidak diketahui Biro Keamanan Nasional sebelumnya. Ade memang punya banyak informasi tentang Bos Xing. Namun, personel kami terbatas. Bagaimana kami dapat menjamin bahwa kami dapat menghancurkan ke-12 pangkalan tersebut secara bersamaan? Bab 824. Sambil menoleh ke belakang, dia mendapati bahwa Biro Keamanan Nasional mempunyai staf yang terdiri dari ratusan orang, tetapi yang paling mampu bertempur hanyalah 4 orang anggota pasukan khusus prajurit ilahi. 12 pangkalan tidak akan cukup, tidak peduli bagaimana mereka dibagi. Adapun orang-orang dari Istana Dunia Bawah, pertama-tama, Direktur Jin, Tianjing dan yang lainnya mungkin tidak akan mempercayai mereka. Bahkan jika mereka adalah pasukan kepercayaan Ye Shike, menghancurkan markas Bos Xing terkait dengan keamanan seluruh Yanjing dan bahkan Tiongkok. Mereka tidak dapat mengalihdayakannya ke pihak lain. Kedua, dengan jumlah personel Istana Dunia Bawah yang tersisa di Yanjing saat ini, bahkan jika mereka semua dikerahkan, itu masih jauh dari cukup.
Ade menunjukkan rasa malu di wajahnya. Lagi pula, pangkalannya terlalu banyak. Dengan kekuatan sebesar itu, dibagi menjadi 12 bagian akan menjadi tenaga yang terkuras. Bisakah kita hancurkan beberapa dulu? Jika kita menemukan bahwa itu bukan markas pusat, maka kita harus segera bergegas ke markas terdekat. Jing Xie memberi saran. Pendekatan ini tidak buruk, tetapi bagi bos Xing yang licik, seluruh pangkalan yang berjalan dengan kapasitas penuh akan dievakuasi dalam waktu paling lama setengah jam. Dia bahkan bisa dengan sengaja menyalakan api yang tidak disengaja, untuk membuat seluruh pangkalan bersih. Tidak, mereka mundur sangat cepat dan kita tidak bisa mengejar mereka sama sekali. Ade menolak secara langsung. Kita tidak bisa mengambil risiko ini. Kali ini, kita harus menghancurkan pangkalan HST sepenuhnya. Jin Li juga setuju. Jika mereka gagal, bos Xing akan mundur ke tempat lain atau bahkan ke luar negeri untuk membangun pangkalan, yang akan lebih merepotkan. Saya pikir hanya ada satu cara. Setelah berpikir sejenak, Ye Xike mengusulkan sebuah metode. Metode apa? Jin Li bertanya. Saya butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Beberapa permohonan persetujuan memerlukan waktu. Ye Xike melirik semua orang dan berkata dengan ringan. Lamaran, apa yang ingin Anda lamar? Tianjing bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kita tidak punya cukup orang, tentu saja kita perlu mencari bala bantuan. Ye Xike berkata sambil tersenyum tipis. Bala bantuan apa yang sedang kamu cari? 2 tim. Ye Xike mengangkat 2 jari. Salah satunya adalah tim polisi khusus Yanjing. Ada satu lagi. Itu unit lamamu, kan? Sebelum Ye Xike selesai berbicara, Jin Li berkata sambil tersenyum bahwa unit kedua yang Ye Xike inginkan adalah pasukan khusus Longya. Pada saat yang sama, hanya 2 unit ini di Yanjing yang mampu bersaing dengan para pembudidaya. Dengan bantuan mereka, mereka akan mampu menyerang 12 pangkalan sekaligus. Itu benar. Ye Xike mengangguk. Saya sudah lama mendengar reputasi pasukan khusus Taring Naga, yang merupakan ujung tombak pasukan. Sedangkan untuk pasukan bayangan, sepertinya saya bisa melihatnya hari ini. Tianjing juga tersenyum. Dengan partisipasi kedua kekuatan ini, operasi akan jauh lebih sederhana. Anak baik, kau sudah membuat masalah besar dengan memintaku meminjam prajurit. Yan Kuan melihat formulir aplikasi di tangannya, lalu menatap Ye Xike di depannya, dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Haha, ketua, aku juga dalam masalah dan butuh bantuan. Lihat, kalau aku tidak bisa memecahkan kasus ini, bukankah tim juga akan malu? Beranikah kau mengolok-olokku? Yan Kuan tersenyum tipis, baiklah, orang-orang itu sudah lama tidak berlatih, mari kita ajak mereka keluar untuk melihat apa yang bisa mereka tawarkan. Yan Kuan menandatangani namanya pada formulir aplikasi dan menyerahkannya kepada Ye Xike. Terima kasih, kepala suku tua. Baiklah, pergilah periksa saudara-saudaramu. Haha, Kapten, aku tidak menyangka kita akan bertarung berdampingan lagi. Setelah mendengar berita itu, Ouyang Feng segera menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dan mengeluarkan perintah agar semua orang menyiapkan senjata mereka dalam waktu setengah jam dan bersiap untuk berangkat. Itu benar. Namun, misi ini sangat berbahaya. Lawannya adalah seorang kultivator, dan ada beberapa kejutan. Ye Xike diam-diam memberitahu Ouyang Feng tentang manusia ngengat dan memberinya suntikan pencegahan. Sebagai mantan orang kepercayaannya, Ye Xike percaya bahwa Ouyang Feng akan tutup mulut. Tidak peduli monster apapun itu, jika berani keluar, kami akan menjatuhkannya dengan satu tembakan. Ouyang Feng tersenyum tipis. Untuk menghadapi cangkang kuat milik Mothman, Ye Xike secara khusus meminta semua orang untuk mengganti pelurunya ke peluru penembus lapis baja. Hanya peluru yang cukup kuat untuk menembus baju besi yang dapat memberikan Mothman pukulan mematikan. Jangan ceroboh. Ye Xike menepuk bahunya dan melihat arlojinya. Saya harus pergi ke tempat lain sekarang. Anda pimpin tim untuk menyergap di tempat yang ditentukan tepat waktu dan tunggu perintah saya. Tidak masalah. Yanjing, kantor polisi. Apakah kamu siap? Ye Xike pergi ke markas tim SWAT. Seperti pasukan khusus Longya, semua orang di sini siap bertempur. Pemimpin tim adalah Lindong, dan Zhang Ting adalah kaptennya. Tentu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kau mungkin akan bertemu Mothman. Jangan anggap remeh. Mereka monster. Ye Xike membawa Zhang Ting ke sudut kosong dan berbisik padanya. Jangan khawatir, kami sudah siap untuk ini. Zhang Ting berkata dengan percaya diri sambil menepuk dadanya. Kalau begitu cepatlah ke tempat yang aku tunjuk.
Ye berkata tergesa-gesa. Dulunya ia adalah seorang aktor, dan kali ini ia juga menjabat sebagai komandan dua pasukan. Sekarang segalanya jauh lebih merepotkan. Ye mengendarai mobilnya dan menyalakan panggilan video. Orang yang ada di layar adalah Ade, tetapi dia sekarang tidak berada di dekat pangkalan, melainkan di penjara Biro Keamanan Nasional. Menurut perjanjian sebelumnya, saya telah memberikan informasinya. Apakah Anda dapat menghancurkannya tergantung pada kemampuan Anda. Ade sama sekali tidak marah karena berada dalam tahanan rumah. Sebaliknya, dia sangat tenang. Dia minum teh hangat dan membaca koran di penjara khusus. Ini juga yang diminta Jin Li. Bagaimanapun, dia tetap saja seorang buronan. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia mengatakan kebenaran? Jika dia berbohong, kerugiannya akan besar. Oleh karena itu, Jin Li meminta agar Ade ditahan di penjara khusus Biro Keamanan Nasional sebelum operasi berakhir. Tidak masalah. Ye tersenyum percaya diri. Saat malam tiba, kota Yanjing memasuki irama kehidupan malam. Ini adalah kota yang tidak pernah tidur, tetapi tempat yang ditujunya adalah pangkalan yang terletak di pinggiran kota. Menurut prediksi sebelumnya, ini kemungkinan besar adalah pangkalan pusat. Orang-orang yang dibawanya bukanlah Biro Keamanan Nasional, pasukan khusus Dragon Fang, atau tim SWAT, melainkan Nightmare, Jeton, Alligator, dan puluhan pengawal rahasia Istana Hades. Mereka semua adalah orang kepercayaannya, tidak hanya sangat cakap, tetapi juga terkoordinasi dengan baik. Tuan, Yanjing sungguh ramai hari ini. Bahkan di Yanjing, pinggiran kota masih sepi, terutama pada pukul 1 pagi. Namun, apa yang dikatakan Nightmare cukup berarti. Malam yang tenang adalah pertanda datangnya badai. Benar sekali. Aku ingin sekali melakukannya. Kata buaya itu sambil tersenyum. Tempat yang akan kita tuju belum tentu merupakan markas utama tempat Bos Sing berada. Jadi, jangan terlalu berharap, nanti kesenangannya jadi rusak. Ye menjentikkan jarinya, dan musik rock yang mengasyikkan mulai mengalun di dalam mobil, membuat mobil terasa lebih seperti pesta. Peluangnya 1:12. Saya seorang penjudi dan saya bersedia mengambil risiko. Jaden mengeluarkan sebuah cincin emas besar bertahtakan berlian. Ini taruhanku. Bab 825. Bagaimana, apakah kamu ingin bertaruh? Jeton memandang semua orang dengan bangga. Baiklah, kalau begitu aku akan bertaruh pada tanah milikku di Eropa. Nightmare juga jarang berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini, tetapi dia sangat murah hati dan mempertaruhkan harta karun senilai ratusan juta yuan. Jika ini benar-benar markas tempat Bos Sing berada, maka rumah ini milikmu. Kata mimpi buruk dengan enteng. Itu kesepakatan. Kalau begitu, aku juga akan mengambil kesempatan itu. Buaya itu menepukkan tangannya. Mimpi buruk dan aku akan bertaruh bersama. Taruhannya adalah porselen biru dan putih dinasti Song di rumah kita. Buaya itu pun mengeluarkan barang kesayangannya sebagai taruhan. Dia adalah penggemar keramik dan telah mengumpulkan banyak barang antik. Bagaimana menurutmu, bos? Apakah kamu ingin bertaruh? Melihat situasi berubah, Alligator segera menarik Ye untuk memasang taruhan bersama. Sedangkan untuk saya, semua barang berharga dikelola oleh keluarga saya, jadi tidak ada yang mempertaruhkan. Ye tersenyum canggung dan tidak melanjutkan berbicara. Dia tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Tidak mungkin, bos. Anda masih punya lebih dari $1 miliar di rekening bank Swiss Anda, dan Anda punya begitu banyak properti real estate di Eropa, bagaimana mungkin? Baiklah, saya akan coba saja. Ye sedikit tidak berdaya. Ini semua adalah celengannya yang kecil. Jika mereka benar-benar disita oleh Su Qingyu, dia akan benar-benar tidak punya uang. Karena sekarang 2 lawan 1, aku akan bertaruh dengan Jaden. Taruhannya adalah villa pantai tempat aku mengundangmu terakhir kali. Ye berkata dengan tenang. Baiklah, sudah diputuskan. Yang mulia, kita hampir mendekati tujuan kita. Pada saat ini, penjaga rahasia yang mengemudi berbalik dan berkata kepada semua orang. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Semua orang bersiap. Untuk menyembunyikan operasi tersebut, semua orang mengenakan pakaian tidur berwarna hitam. Ini adalah daerah pinggiran kota dengan banyak pepohonan dan hutan lebat, yang sangat cocok untuk kegiatan sembunyi-sembunyi. Menurut lokasi yang dilingkari Ade, pangkalan di sini merupakan bangunan beton bertulang besar, berbentuk persegi, dengan hanya 4 pintu di semua sisi. Ketebalan dinding luar mencapai 50 cm, yang cukup untuk menahan penetrasi senapan runduk berat.
Area di sekitarnya ditutupi dengan kamera pencitraan termal, tanpa titik buta di semua arah. Buaya mengambil teleskop dan mengamati situasi di dekatnya. Tempat ini dijaga sangat ketat, dan bisa dijadikan benteng. Yesike berkata dengan ringan. Dengan pencitraan termal, bahkan jika semua orang mengenakan pakaian hitam yang sulit dideteksi, itu tidak akan berdampak sama sekali. Tentu saja, itu tidak dapat dihancurkan. Gambar pengawasan rusak satu demi satu. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu apa yang sedang terjadi. Namun, yang membuat Yesike merasa beruntung adalah Ade seharusnya tidak menipu mereka. Tingkat kewaspadaan yang tinggi ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki pabrik biasa. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu tunggu di sini, masuklah segera setelah aku memberi sinyal. Yesike mengeluarkan helm Pluto dari cincin penyimpanan dan langsung memakainya. Meskipun harta ini tidak berguna dalam pertempuran, ia merupakan senjata tersembunyi. Jika ia dapat membuat seseorang tidak terlihat, maka tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksinya. Yesike melompat ke jendela yang tingginya lebih dari 10 meter. Kekuatan internalnya yang kuat memungkinkan dia melompat tanpa membuat suara apapun, seolah-olah dia adalah hantu sungguhan. Setelah memasuki pabrik, Yesike bahkan lebih terkejut dengan pemandangan di dalam. Orang-orang mengenakan rompi anti peluru dan penjaga berpatroli di mana-mana. Terlepas dari apapun, ini jauh di luar jangkauan pengetahuan Yesike. Melihat ke bawah dari atas, Yesike tidak bisa melihat apapun. Ada ruangan yang terbuat dari beton bertulang di mana-mana. Dia samar-samar melihat banyak orang mengenakan pakaian pelindung kimia berwarna putih bergerak maju mundur. Mungkinkah itu benar-benar ada di sini? Yesike merasa gembira. Tampaknya rumah mewah Eropa dalam mimpi buruknya akan segera dipindahkan. Menurut Ade, adanya eksperimen bukan berarti menjadi basis sentral. Ini mungkin hanya basis cabang, dan percobaannya mungkin hanya di permukaan saja. Ayo pergi dan lihat. Yesike berjalan perlahan dengan langkah ringan. Untungnya, dia memiliki helm Pluto, jadi dia bisa menyelinap dengan aman. Kami sudah diberitahu oleh atasan kami bahwa seseorang akan datang untuk memeriksa baru-baru ini, jadi kami tidak bisa mengungkapkan kekurangan apapun. Saat dia berbelok di sudut, Yesike mendengar beberapa penjaga berbicara. Yesike tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Mungkinkah tindakan kami diketahui oleh Bos Singh? Yesike terus berjalan maju. Semua pintu di sini perlu dibuka dengan kartu magnetik. Yesike memanfaatkan kesempatan saat seorang anggota staf membuka pintu dan mengikutinya masuk. Setelah masuk, dia terkejut menemukan bahwa ada dunia yang berbeda di dalam pabrik, dan bahkan ada ruang bawah tanah yang tidak tertulis dalam informasi sebelumnya. Dia diam-diam datang ke lift dan melihat dua orang dengan pakaian pelindung kimia menunggu lift. Yesike hanya bersembunyi di belakang mereka dan menyelinap masuk ketika pintu lift terbuka. Hei, apakah kamu merasakan ada langkah kaki di dekat sini? Salah satu dari mereka melihat sekeliling dan berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak ada seorang pun di sini. Mungkin Anda salah dengar. Kembalilah bekerja. Orang lainnya melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Yesike menempel erat pada dinding lift, menahan napas, takut ketahuan oleh kedua orang itu. Kalau hal ini terjadi, alangkah mengerikannya jika mereka terpaksa masuk ke dalam lift saat jam sibuk. Salah satu dari mereka menekan tombol menuju lantai 5 di bawah tanah. Yesike kagum. Itu sangat dalam di sini. Bagian bawah tanah bahkan lebih besar daripada bagian di atas tanah. Ledakan. Pintu lift perlahan terbuka, dan Yesike segera berjalan keluar, menemukan sudut kosong dan terengah-engah. Ini seharusnya menjadi laboratorium untuk proyek HST. Yesike berjalan memasuki laboratorium di mana terdapat banyak orang asing. Tampaknya apa yang dikatakan Ade benar. Untuk melanjutkan proyek HST, Bos Singh menemukan tim asing baru. Jack, pergi periksa subjek yang diuji. Pada saat ini, seorang pria kulit putih berkata kepada pria kulit hitam di sebelahnya. Ya, Profesor. Yesike memanfaatkan kesempatan itu dan mengikuti pria berkulit hitam bernama Jack. Jika tebakannya benar, subjek percobaan, yang sedang mereka bicarakan seharusnya adalah manusia nengat. Sial, tenaga dalamku terkuras terlalu banyak. Yesike baru saja melangkah 2 langkah dan tiba-tiba merasa sedikit pusing, dengan gelombang panas bergulung-gulung di dantiannya. Untuk menemukan jalan tadi, dia tidak memperhatikan konsumsi energi internal. Ini adalah kerugian terbesar dalam penggunaan helm Pluto, yang membutuhkan banyak energi internal. Sebagai upaya terakhir,
Yesike segera mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya dalam satu tarikan napas. Setelah pil itu memasuki tubuhnya, mereka berubah menjadi energi internal murni. Yesike menarik napas panjang beberapa kali dan terus mengikuti. Melewati lorong yang remang-remang, Yesike merasa seperti sedang berjalan di rumah hantu. Lingkungan sekitar membuat rambutnya bergetar, suhu udara perlahan turun, dan samar-samar dia bisa mendengar gemuruh orang di udara. Tempat ini benar-benar sarang setan. Bersambung.